Genangan banjir mencapai 60 sampai 70 cm. Banjir di Jalan Nasional Saing Demak, Jawa Tengah memasuki hari ke-12. Utama Semarang Demak kembali dilanda banjir. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu pemirsa. Saat ini saya berada di daerah terpencil ya, masih di Jawa Tengah nih. Tempat ini adalah masuk dalam wilayah Kecamatan Kedung Jati, bagian paling barat, perbatasan dengan Kecamatan Pringapus. Nah, ini artinya dua kabupaten, yaitu Gerobokan dan Kabupaten Semarang. Perbatasan ini terdapat sebuah bangunan, yaitu rumah dinas perhutani, yang rumah ini konon ceritanya adalah ada sejak zaman kolonial, dan masih kita lihat bersama. Bangunan ini separuh tembok, separuh kayu, dan menjadi aset perhutani. Namun yang menarik di sini pemirsa, bahwa saat ini kami berkesempatan untuk bisa memperlihatkan kepada pemirsa semua sebuah dusun atau desa tua yang ada sebelum adanya penjajah kolonial Belanda. Jadi sebelum penjajah kolonial datang, dusun ini sudah ada. Artinya dusun ini benar-benar, atau desa ini benar-benar tua, yang letaknya paling ujung barat Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Gerobokan. Nah, inilah letak perbatasan Kabupaten Gerobokan dan Kabupaten Semarang, yang dibatasi dengan Desa Perigi dan Jeragung atau Bendungan Jeragung, yang kita kenal bendungan yang akan menjadi bendungan terbesar di Jawa Tengah. Ikuti terus video kami, Desa Tua, Desa Era Sebelum Kolonial Belanda. Nah, pemirsa, saat ini kita melanjutkan perjalanan. Jadi jalannya itu memang kondisinya sudah agak tidak baik, tapi betonisasi kanan kiri dan melewati hutan jati dan hutan jagung untuk menuju Desa Perigi, yang desa yang sudah ada sejak belum adanya penjajah. Ini kuno banget nih desanya. Ini sepanjang jalan ini kanan kiri hutan jagung ya. Nah, ini ada yang sudah rusak dan rusak. Ini ada gapuron. Gapuron masuk wilayah. Sepanjang jalan kita hanya melihat hutan jati ya, dan juga jagung. Ini tentu saja artinya menunjukkan daerah ini adalah daerah wilayah milik perhutani ya, milik perhutani, yang mana memang perhutani ini memberikan izin kepada warga untuk bisa menggarap tanah wilayah ini sebagai tanah untuk bisa kami jagung. Ini jalannya rusak, parah nih. Tanam ini jagung, kemudian yang kanan adalah hutan jagung. Dan untuk menuju Perigi, sampai Perigi juga masih cukup jauh dengan melewati jalan yang sudah
mulai rusak. Tapi kebetulan daerah ini meskipun terpencil tetap sudah ada listrik ya. Jadi sudah ada listrik sehingga saya yakin masyarakatnya juga tidak ketinggalan teknologi. Gapura udah nampak di sini. Ya. Nah, pemirsa, saat ini kami menemukan jalan yang ekstrim nih. Jembatan putus, kemudian rute ini harus melewati hutan jagung yang becek, jalannya tidak bisa dilewati motor, sehingga motor kami tinggal di tempat yang aman tadi untuk bisa menuju ke Desa Mrigi ini. Nah, inilah perjalanan kami yang benar-benar harus jalan kaki untuk menuju daerah itu, dan otomatis ini menjadikan sebuah pemandangan buat pemirsa semua bahwa di desa itu tidak semuanya jalan itu mulus, artinya bahkan jalan yang seperti ini pun harus kita lewati untuk bisa menuju ke desa tua itu. Jadi kanan kiri juga ditanami jagung, dan jalan ini kayaknya jalan yang benar-benar ini susah dilewati motor pun susah, ini bekasnya motor juga susah lewat sini. Jadi kita harus jalan kaki. Ini kalau pas hujannya datang mungkin jalan ini pun teraliri air dari atas ini, jadi kelihatan tanahnya semakin larut ke bawah. Ini kita sambil olahraga ini pemirsa, jadi tidak naik motor karena rute berat, dan untuk menjangkau tempat itu kita memang harus jalan kaki ya. Jalan kaki ini bikin badan sehat, keringetan. Ya, ini jalan rusak seperti ini paling enggak 1 kilo lebih. Iya, dulunya zaman masih ada penjajah Belanda, tempat ini bukan hutan jagung tapi hutan jati. Kemudian hutan jati habis karena diangkuti ke Belanda juga. Setelah Belanda tidak menjajah Indonesia, ditebangi oleh warga ya. Kemudian juga diperlukan oleh pihak berhutani, tapi peremajaannya bukan malah peremajaan jati, tapi malah jadi tanaman jagung. Ini tinggalan jati-jatinya masih ada. Nih. Ini tinggalan pohon jatinya masih ada. Jadi pohon jati ini daunnya seperti berwarna merah, kalau di penyat-penyat gini, yang daun mudanya mesti membekas warna merah seperti darah. Itu pohon jati asli, jati tua, jati Jawa. Nah, kelebihan daun jati ini juga bisa dipakai untuk bungkus makanan ya. Bungkus makanan tidak hanya daun pisang, tapi daun pohon jati ini pun bisa dijadikan bungkus makanan-makanan, khususnya makanan-makanan khas Jawa kuno. Ini pemirsa yang hidupnya di kota biar tahu situasi desa pedalaman yang berada di Kecamatan Kedung Jati, tepatnya di daerah Mrigi. Ini benar-benar full ditanami pohon jagung milik perhutani ini. Jadi pohon jagung di sini ratusan hektar ya, mungkin lebih dari itu, sampai boleh dibilang rata-rata
kebun milik perhutani di Kabupaten Grobogan tuh ditanami pohon jagung yang digarap oleh warga. Kita lihat di depan saya ini bekas kendaraan bermotor yang lewat, dan saya yakin mengalami kesulitan sehingga kami jalan kaki aja untuk menghindari risiko. Ya, ini kita lihat di depan ini motor-motor, harus motor-motor yang rodanya khusus ya, roda trail ya. Pemirsa, saat ini saya akan memperlihatkan ke pemirsa semua pemandangan langka untuk orang-orang yang hidup di perkotaan tentu saja nggak akan pernah tahu seperti ini. Jadi kami bisa memperlihatkan ratusan hektar tanah berhutani yang ditanami jagung oleh warga dengan memiliki pemandangan-pemandangan yang indah. Dan saat ini rute perjalanan kami akan memanjakan pemirsa dengan pemandangan indah perkebunan jagung yang sangat luas. Tanaman jagung ini benar-benar ditanam dengan rapi, kemudian subur. Juga jaraknya itu sangat rapi ya, jaraknya 30 cm. Kemudian lebarnya ini sekitar 60. Berarti sangat rapi ini tanamannya. Ya, kita ke itu. Yang paling dekat dari ini. Jadi membentang luas pemandangan kebun jagung ini dengan beberapa gubuk-gubuk kecil di sana, itu artinya petani itu setiap menggarap tanah yang luas ini beristirahat di gubuk-gubuk kecil itu, kemudian jagung dipanen dalam kondisi diasap dulu. Jadi setelah dipanen dilakukan pengasapan di gubuk-gubuk itu agar saat dibawa pulang sudah dalam kondisi yang ringan, tidak terlalu berat. Kemudian kemudian kita lihat di sana, di jauh sana itu masih ada sisa-sisa yang tumbuh subur di sana ya, di jauh. Jadi meskipun sudah hampir punah jati-jati di sini, tapi masih kita lihat ada beberapa jati-jati muda di sana, dan tengahnya itu adalah pohon jagung semua sama pohon pisang. Ini adalah tempat atau lokasi di mana kita akan menuju ke Desa Mrigi ya, Desa Mrigi yang terkenal, desa tua sebelum era kolonial sudah ada desa itu. Ini saya tunjukkan salah satu contoh ya gubuk yang berada di sini, bahwa gubuk ini sebelum panen tentu saja difungsikan oleh warga untuk menyimpan pupuk, kemudian menyimpan barang-barang yang sifatnya pengobatan atau untuk merawat jagung agar hasilnya tumbuh dengan baik dan panennya maksimal ya. Jadi di sini ada beberapa bekas botol untuk menyemprot tanaman-tanaman liar ya, tanaman-tanaman seperti rumput-rumput liar itu, sehingga jagung bisa tumbuh subur. Jadi gubuk ini terlihat sederhana tapi kokoh karena bisa ditaruh beberapa pupuk ini yang saya rasa bobotnya juga cukup berat ya. Jadi beberapa pupuk di sini taruh, gubuk ini tetap kokoh, dibuat dari kayu jati ini. Kalau boleh bicara bahwa petani juga mungkin hasil panennya keuntungannya tipis ya, karena pupuk mahal sekarang. Nah, ini saya sampai melepas baju, pakai kaos karena panas, jadi gerah ya. Jadi saya lepas baju di bawah terik matahari di hutan jagung dengan jalan kondisi seperti ini. Dan ini kita sudah mau sampai ya, sudah mau sampai. Dan biasanya kalau bukit kayak gini nih, di bawah pasti ada mengalir sungai ini. Jalannya kayak gini loh. Ini jalan untuk lewat orang juga
kelihatannya jalan untuk lewat hewan. Nah, sayup-sayup sudah kedengaran sungai ini pemirsa. Dan jauh sana sudah terlihat jembatan. Jembatan darurat yang dibuat oleh warga dari kayu. Jadi tanahnya ini tanah campur lempung nih, jadi seperti tempat-tempat lain yang kebanyak pohon jatinya, biasanya itu tanahnya tanah lempung. Ya, ini jembatannya jembatan bener-bener jembatan darurat mengalir sungai yang sebenarnya sungainya cukup deras sih, tapi jembatannya kayaknya bekasnya sih dulunya ada jembatan yang permanen namun mungkin roboh. Nah, ini bekas cor-coran semennya, ini dulu jembatan permanen, kemudian sudah roboh diganti jembatan sementara yang hanya bisa dilewati pejalan kaki ataupun motor. Sudah terlihat beberapa rumah di sini. Desa Mrigi ini termasuk desa Tuang ya Pak? Tuang ya. Terus banyak rumah-rumah yang masih kayu jati, itu berarti tesih peninggalan nenek moyang yang dulu Pak? Yang dari nenek moyang ya mungkin sudah nggak ada, sudah ditinggal. Ini rumah baru ini. Yang jati-jati yang sana tadi, yang hitam-hitam tadi, tua-tua rumah tua sana itu? Ya sudah gantian sendiri deh. Oh, jadi rumah-rumah zaman dulu sudah nggak ada, sudah generasi penerusnya yang juga bikin dari kayu jati karena dulu di sini banyak pohon jati. Jadi warga nebang sendiri untuk buka rumah gitu nggih. Riyen ngoten nggih. Nah, terus itu kayu-kayu jati itu dulu saat nebang ngoten, jadi niku cara-carane bebas nggih nebangi mriki riyen bebas, dulunya bebas. Oh, enggak bebas. Izin. Ada yang jaga. Oh, ada yang jaga. Pinaram ini Pak, duduk sini Pak. Nah, termasuk ya kalau dibilang mencuri ya enggak, tapi kalau enggak nebang itu kalau ketahuan yang jaga, ya di penjara. Oh, ngoten. Ditahan. Artinya Gitu. Artinya karena ini wilayah perhutani semua. Ya, wilayah perhutani ini semua. Jadi kalau sekarang itu ya bukan ya ada yang perhutani dari desa kan, ya ada yang ikut jadi perhutani kan, kemungkinan ya ada yang baik. Nggih. Nah, ngasih jalan. Yang negara sing penting ge rumah tok ngoten nggih, ora didol ngoten nggih. Sing penting aja dijual, buat rumah aja ngoten nggih, Pak. Jadi di sini tuh kayu jati itu yang dulu rumah yang tua-tua itu ya sudah nggak ada, sudah dijual sudah. Jadi pemirsa, rumah-rumah jati yang tua yang tinggalan nenek moyang sejak zaman kolonial dulu sudah banyak dijual. Dan tadi rumah-rumah yang ini saya perlihatkan termasuk rumah baru, ya, rumah jati bangunan 2 tahun 60-70-an gitu Pak nggih. Ya. Nah itu intinya sebenarnya milik perhutani, tapi warga ada yang diizinkan, yang penting untuk buat rumah bukan dijual kan Pak nggih. Ya, perhutani jati itu kan ya yang nanam ya masyarakat. Gitu, oh nggih. Yang nanam masyarakat ya. Ya ikut perhutani menjaga. Kalau nggak ada perhutani ya itu bisa habis juga kalau masyarakat maunya itu semaunya sendiri, kalau nggak ada yang jaga kan gitu. Karena ada yang jaga ya pokoknya ya ngambil ya itu apa yang mau manfaatkan, mau untuk rumah untuk apa gitu. Kalau untuk dagang sini kan udah nggak ada ya. Jati. Sudah habis jatinya. Dulunya masih banyak jati itu ada ya, dagang dari lain daerah itu di sini ya. Tapi cuma ya pakai itu
pakai kaki, enggak pakai mobil. Oh, nggih. Cuma Dipikul. ya. Intine penerbangan itu rata-rata zaman dulu yang dipakai sendiri lah. Intine bukan untuk diperjualbelikan keluar. Iya. Pak, kemudian di sini ada rumah kosong. Padahal rumah kosong itu terlihat bangunannya itu bagus. Kemudian juga terlihat apa ya, luas gitu. Itu kenapa kosong, Pak? Enggak ada yang menghuni itu, yang menghuni itu sudah meninggal. Oh, penghuninya sudah meninggal Sudah semua, meninggal. sampai anak-anaknya sudah meninggal. Enggak, ini rumah baru ini. Belum lama ini. Saya juga sudah besar ini sudah. Oh, Saya sudah punya termasuk bangunan sekarang. iya, tapi Tapi kayu-kayunya kayu oplosan, zaman ada yang dulu. ada yang dulu dibangun lagi, didirikan lagi gitu ya. Ya. Terus penghuninya sudah meninggal semua. Enggak, itu kan yang meninggal itu yang perempuan. Oh. Terus yang laki-lakinya itu masih anak muda sepantaran. Nggih. Merantau sekarang. Enggak. Itu pergi dari sini tuh. Katanya mau kawin lagi tapi entah orang mana nggak tahu. Oh. Tanya orang Ini asli sini, Pak, bukan? yang perempuan sih asli sini. Oh, yang perempuan asli sini. Ya, Oh. tapi yang laki-laki itu orang sana, Gumber. Oh, ngoten nggih. Ya, dekat sama Dung Jatinya itu. Tapi sekarang katanya dekati cewek sama Nggih. daerah. Oh, jadi yang asli sini perempuannya udah meninggal, kemudian laki-lakinya pergi Anaknya masih lagi. kecil, paling kelas Oh, 5. diikut suaminya. Mbaknya. Oh, mbaknya di mana mbaknya? Di bawah. Oh, di bawah situ. Oh, iya. Tapi rumahnya bentuknya masih bentuk lama gitu, Pak. Lama, ya. Bentuknya bentuk era tempo Sisa ini dulu. masih bentuk lama Tapi semua. ternyata yang mendirikan anak muda kan nggih. Nggih. Ya, Pak, ayahnya kan ya kalau umurnya ya apa namanya? Sama sepantaran saya itu ya atasnya dikit gitu. Oh, nggih. Termasuk di antara rumah-rumah yang lain saya melihat ini rumah ini malah paling unik, Bang. Oh, iya. Lantainya masih kayu. Ayo, iya. Kemudian bentuknya ini loh, Pak, bentuknya masih benar kayak zaman dulu, zaman 60-an, 70-an gitu, Pak. Ya, di rumah daerah sini masih potongannya itu masih potongan rumah lama semua. Nggih. Kalau yang rumah baru seperti ini itu masih jarang. Tembok gitu kan, di sini masih jarang. Iya. Ya sudah ada tapi masih jarang. Ya, memang Tapi kebanyakan ya itu lah. kebanyakan papan Sini jati. juga ada. Saya juga ada itu rumah yang itu, Yang lama. seperti itu. Nggih. Ya jerambah gitu, pakai papan Nggih. lantainya. Rumah panggung Di namanya, belakang Pak. Rumah trennya. panggung, Pak. Ya. Tapi yang seperti ini gitu tuh masih jarang. Belum banyak ya, ada tapi belum banyak. Jenengan punya keluhan apa tinggal di dusun ini, jalan yang jelek, napa air yang susah, gimana, Pak? Nah, kalau masalah air ya kadang-kadang ya ada bantuan. Kalau kemarau panjang gitu. Kemarau panjang, Ya, ada air bantuan. sini kekeringan ada bantuan. Iya, kadang-kadang Terus kalau ada. jalan, Pak? Nah, itu yang dipikirkan itu sebetulnya ya jalan itu. Oh. Jalannya itu kan ya sudah. Yang paling dekat menuju kota lewatnya berarti Sengkere itu. Ya, sini Sengkere. Kalau lewat sini Sengkere, kalau setapak masih bagus bisa di sudah coran semua. Pakai motor bisa. Ya, tapi yang mau keluar mobil mau keluar lewat ke Ngombak, ke Dung Jati itu kan jalan itu Aksesnya sebenarnya jalannya rusak. tinggal 3 kilo paling. 3 Iya. kilo rusak. Iya. Itu total belum dibangun. Warga di sini apa-apa. kalau mengalami sakit perlu pengobatan yang mendadak itu bidan ada Pak sini, Pak? Bidan ada. Oh, bidan ada. Bidan ada. Kalau bidan nggak sanggup ya langsung rumah sakit gitu aja. Rumah sakit terdekat berarti Ya, Salatiga. rumah sakit Kedung Salatiga. Jati. Salatiga. Oh, Salatiga. Langsung ke rumah sakit Salatiga. Kalau Kedung Jati kan itu kan puskesmas. Jeng. Salatiga. Oke, saya rasa itu Pak, terima kasih atas bantuan Bapak sudah menjelaskan keadaan dusun desa Mrigi, Desa Mrigi. Desa Mrigi, Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan. Yang kebetulan Mrigi ini adalah sedikit lagi perbatasan dengan Kabupaten Semarang. Ya. Ya. Terima kasih pemirsa, inilah tadi cerita dan fakta nyata yang ada di Desa Mrigi, perkampungan zaman dulu dengan bangunan-bangunan masih kuno, masih tersisa di sini dan bisa kita lihat langsung. Silakan pemirsa yang punya waktu, akses jalan bisa lewat dari Pelengapus bisa, dari Dung Jati bisa, Ngombak bisa, dari Gogo Dalem Beringin bisa.
silakan bisa mengunjungi tempat ini kalau ingin menyaksikan dan merasakan kehidupan desa terpencil. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mohon subscribe-nya, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.